Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawina Rizky Wahyu Kusuma, Sarjana Sosial Magister Ilmu Komunikasi. Saat ini saya menjadi dosen tetap pada program studi Diploma 1 Tata Boga di Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia. Dan saya mengampu mata kuliah pelayanan pelanggan dengan bobot 2 SKS dengan durasi pengajaran selama 2 jam. Mata kuliah pelayanan pelanggan adalah bentuk pengetahuan dari pemberian layanan atau servis yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen. Pelayanan pelanggan merupakan aspek penting penentu keberhasilan komersial, terutama pada organisasi yang bergerak dalam bidang jasa. Pelayanan pelanggan menjadi ujung tombak dalam menangkap peluang dan memahami konsumen atau klien yang akan menggunakan jasa yang ditawarkan. Rencana pembelajaran semester mata kuliah pelayanan pelanggan memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang dibebankan dan diturunkan dari capaian pembelajaran program studi. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah pelayanan pelanggan. Mengaplikasikan sikap kerjasama dan mengambil inisiatif serta kepekaan sosial dan kepedulian terhadap masyarakat maupun lingkungan. Memahami prinsip dasar pengetahuan secara umum tentang kesadaran berbudaya dalam bekerja di lingkungan yang berbeda, berkomunikasi dengan tata cara yang tepat kepada kolega dan pelanggan, mengingat kembali tanggung jawab dan kerjasama secara efektif dengan kolega dan pelanggan, menyusun strategi promosi produk dan jasa kepada pelanggan, menganalisis pemecahkan masalah, mengidentifikasi dan menangani kesalahpahaman, mengevaluasi informasi dan ide dengan jelas kepada pelanggan baik lisan maupun tulisan dengan tata cara dan penggunaan bahasa yang tepat untuk tercapainya tujuan. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar disusun ke dalam subbab capaian pembelajaran mata kuliah, mampu bekerja sama dan mengambil inisiatif terhadap kolega dan pelanggan, memiliki kepekaan sosial terhadap kolega dan pelanggan, memiliki kepedulian terhadap kolega dan pelanggan, mampu mengenal karakteristik petugas pelayanan, mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar pelayanan pelanggan di industri perhotelan, mampu berkomunikasi dengan tata cara yang tepat kepada kolega dan pelanggan, mampu membangun hubungan secara efektif dengan kolega dan pelanggan, mampu bertanggung jawab secara efektif dengan kolega dan pelanggan, mampu bekerja sama secara efektif dengan kolega dan pelanggan, mampu mengenal karakteristik kolega dan pelanggan, mampu mempromosikan produk dan jasa kepada pelanggan, mampu memecahkan masalah, mengidentifikasi dan menangani kesalahpahaman, mampu mengevaluasi informasi dan ide, mampu melaksanakan pelayanan prima. Materi pembelajaran yang disampaikan dalam mata kuliah pelayanan pelanggan adalah yang pertama, konsep kerjasama dan inisiatif terhadap kolega dan pelanggan. Kedua, konsep kepekaan sosial terhadap kolega dan pelanggan. Ketiga, konsep kepedulian terhadap kolega dan pelanggan. Keempat, prinsip-prinsip dasar pelayanan pelanggan. Kelima, kemampuan berkomunikasi dengan kolega dan pelanggan. Keenam, membangun hubungan secara efektif. Ketujuh, kerjasama secara efektif. Kedelapan, tanggung jawab terhadap kolega dan pelanggan. 9. Karakteristik kolega dan pelanggan. 10. Strategi internal maupun eksternal pelayanan dalam mempromosikan produk dan jasa. 11. Pemecahan masalah, keluhan pelanggan, identifikasi dan cara mengatasinya. 12. Tanggung jawab mandiri dalam pekerjaan. 13. Sasaran kajian pelayanan pelanggan. 14. Implementasi service excellence. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah pelayanan pelanggan. Yang pertama, Trainer Guide 2012, Work Effectively with Customer and College, Sugiarto 1999, Psikologi Pelayanan dalam Industri Jasa, Okayuti 2003, Customer Service Cara Efektif Memuaskan Pelanggan, Richard Gerson 2017, Mengukur Kepuasan Pelanggan, Maxwell 2002, Teamworks Makes the Dream Works, dan yang terakhir adalah artikel tulisan saya sendiri berjudul Service Blueprint sebagai sarana penunjang loyalitas customer yang diterbitkan pada Jurnal Manajemen Pelayanan Hotel, volume 2 nomor 1 tahun 2018. Dalam sistem pembelajaran ini, model pembelajaran yang digunakan adalah problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning di sini menciptakan suasana belajar yang mengarah kepada permasalahan sehari-hari. Mahasiswa diharapkan untuk terlibat dalam proses penelitian yang mengharuskannya untuk mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data tersebut untuk melakukan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini membantu mahasiswa untuk berpikir kritis dan memiliki keberanian dalam mengutarakan pendapat di depan publik.
Metode pembelajaran dilakukan dengan metode ceramah, metode diskusi, metode debat, dan metode peta konsep. Dalam pelaksanaan pengajaran, saya menggunakan komunikasi dua arah atau two-way communication. Kedua pihak akan berperan aktif, saling berkesinambungan, dan memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan satu sama lain. Penggunaan Google Classroom sebagai sistem pembelajaran juga sangat membantu interaksi antara dosen dan mahasiswa. Di sini saya akan mengirimkan RPS, kontrak perkuliahan, dan juga materi. Tidak lupa untuk agenda round of PBL dan kasus yang akan dijadikan topik dalam pertemuan akan saya kirimkan kepada seluruh mahasiswa melalui Google Classroom 24 jam sebelum pertemuan berlangsung. Sistem penilaian mata kuliah pelayanan pelanggan disesuaikan dengan teknik dan indikator pada rencana pembelajaran semester, memiliki unsur penilaian dengan bobot sebagai berikut. Kehadiran 15%, keaktifan dalam diskusi 10%, sikap atau kepribadian 10%, bobot tugas 15%, bobot UTS 20%, bobot UAS 30%, total bobot nilai 100%. Berikut adalah video praktek pengajaran saya pada mata kuliah pelayanan pelanggan. Selamat pagi. Pagi, Mi. Apa kabar semuanya, sehat-sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan kembali mengikuti mata kuliah pelayanan pelanggan bersama saya Ira Winda Rizky Wahyu Kusuma. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai dengan doa. Doa dipersilakan dengan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Dan hari ini Miss akan mengabsen terlebih dahulu ya. Kira-kira siapa ada yang sakit atau mungkin izin teman-temannya? Nggak ada, Miss. Tidak ada, semuanya masuk ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Miss sudah mengirimkan untuk invitation dan juga round of PBL kita pada Google Classroom teman-teman masing-masing. Semuanya bisa dicek di HP-nya masing-masing dan dibuka Google Classroom-nya. Saya kirimkan dan saya berharap semuanya sudah membaca sebelum pertemuan ini berlangsung. Dan juga case yang akan kita diskusikan pada hari ini dengan kelompok Surya dan juga Anom sudah saya kirimkan juga melalui Google Classroom. Sehingga meeting kita pada hari ini bisa dimulai dengan Surya sebagai chairman dan juga Anom sebagai sekretaris. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas apa yang telah diberikan. Jadi tujuan saya mengumpulkan kalian semua di sini yaitu karena di restoran kami terdapat sebuah komplain. Komplain tersebut terjadi karena pertama ada seorang konsumen datang ke restoran kita, dia memesan sebuah ayam. Namun pada saat dia mencoba makanan tersebut, konsumen itu mengaku bahwa ayam tersebut busuk. Sehingga kamu tersebut melakukan konsumen tersebut komplain kepada karyawan kita. Jadi sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan di restoran tersebut. Jadi saya ingin meminta pendapat kalian masing-masing ya dari di sini. Jadi saya mulai dari aku tadi. Saya minta pendapat. Ini bisa jadi kesalahan dari restorannya. Kenapa bisa terjadi kerusakan di ayam itu? Dan si bapaknya itu juga menuntut restoran ini untuk denda 15 juta. Jadi untuk tuntutan itu sangat berlebihan menurut saya, sampai membawa masalah ini ke televisi. Jadi menurut Bapak yang salah ini di pihak restorannya. Jadi kan jadi di sana juga sempat terlihat kan bahwa klarifikasi tersebut bahwa ternyata ayam tersebut itu sebenarnya di restoran tersebut ayam tersebut sebenarnya tidak pada saat kita menyajikan makanan tersebut
tidak terdapat plastik tersebut. Jadi pada saat konsumen tersebut komplain ke staff kita, dia mengeluarkan ayam tersebut dari sebuah wadah plastik. Jadi berarti menurut Agus tuh di restorannya punya salah. Baiklah, lanjut ke Agus Andika. Saya sebagai penonton, menurut saya memang kesalahan dari karyawan Chicken ini bahwa si pegawainya sudah mengaku salah bahwa ayam chicken tersebut baunya busuk. Dari pihak kliennya juga sudah memeriksa bahwa di dapur tersebut dagingnya itu masih memang fresh ya, mungkin bisa dibilang menurut saya bisa dibuat-buat, karena saya sudah melihat dari video klarifikasi tadi, poinnya itu kalau Bapak tidak mengakui kesalahan tersebut, Bapak bisa ganti rugi 15 juta. Itu pun menurut saya terlalu kelebihannya. Menurut Bapak Agus yang bilang tadi, bisa jadi itu dibuat-buat gitu loh. Dan manajer pun sudah membuat video klarifikasi dengan baik bahwa Bapak manajer sudah memberikan asuransi kepada konsumen dengan cara mempertanggungjawabkan ke pihak medis, tapi Bapak tersebut tidak mau gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dari pihak pasien, mungkin dari sana saya bisa melihat bahwa Bapak ini mengajak istrinya dan anaknya untuk berbelanja di Chicken Crush ini, dan dia memesan ayam goreng beserta nasi paket, dan itu sudah makan di tempat, dan kita sudah menyajikannya dengan baik dan menggunakan plate yang sudah disediakan. Tetapi Bapak itu tiba-tiba komplain karena ayam itu sudah busuk, dan anehnya lagi dia membawa ayam tersebut menggunakan plastik, dan itu juga belum tentu ayam tersebut dari pihak kami kan. Dan anehnya lagi, yang lebih aneh lagi, kenapa Bapak itu bisa membawa anggota pers dari pihak MNC-TV dan dari televisi, dan sudah mengajak juga pihak kesehatan untuk mengecek kondisi dapur kita, hingga membuka freezer ayam kita, sampai kita sudah melihat bahwa ayam kita itu masih fresh dan sudah dimarinasi sesuai dan dimasukkan di plastik tersebut. Jadi kita mesti bertanya-tanya, apakah itu ayam dari restoran kita atau dia emang sengaja membawa dari luar untuk menjatuhkan restoran kita, karena persaingan di dunia apalagi ayam kan, ayam goreng itu sangat ketat. Dan maka dari itu kita harus lebih selidiki lagi agar tidak makin besar dan restoran kita makin terkenal jadi salah jadinya gitu. Nah, untuk kliennya sendiri itu kan kita nggak tahu ya human error, jadi bisa aja itu mungkin kesalahan klien yang tidak disengaja. Nah, itu Terima kasih atas kesempatan menjelaskan. Dari video yang saya lihat ini, korban itu meminta tebusan sebesar 15 juta kepada pihak Chicken Crush. Dari video yang saya perhatikan ini belum ada bukti jelas gitu loh, apa chicken ini busuk atau gimana gitu. Soalnya dilihatkan dalam video tuh sepertinya ayam itu seperti baik-baik saja gitu kan, konsumen itu hanya bilang bau gitu. Dan anaknya itu katanya mengalami BAB gitu. Dan dijelaskan dalam video itu hanya mengalami BAB, tidak ada penjelasan selanjutnya gitu. Apa anak itu mengalami mual atau pusing atau gejala muntah-muntah gitu kan, tidak ada gitu. Dia hanya mengatakan akan dibawa ke pihak medis untuk selanjutnya gitu. Dan saya lihat di sini video ini bapak itu kan bersama hanya istri dan juga anaknya. Kenapa bisa ada dua orang lain gitu yang datang dan langsung memarahi staf yang ada di sana gitu, memental downkan para staf itu, sehingga staf itu tidak punya pilihan selain mengaku salah gitu. Padahal sebenarnya menurut saya tuh belum ada bukti yang jelas gitu, apakah yang itu busuk atau tidak gitu. Dan saran saya sih mungkin lebih ke
ya cek ke pihak gini ya, apa nama pihak kesehatan itu apa benar anak itu mengalami BAB karena ayam itu busuk, dan juga seperti yang tadi manajernya katakan, apakah itu ayam yang memang benar-benar dari resto tersebut atau memang sengaja dibawa dari tempat lain dan busuk supaya bisa menjatuhkan pihak chicken crush tersebut. Itu sih. Baik sih atas waktunya Surya. Sini saya selaku dirjen. Di sini dari pengamatan video yang tadi saya lihat bahwa ada konsumen yang komplain atas pesanan yang dia bawa ke rumah, dan katanya ayam yang dia pesan itu katanya busuk dan nasinya agak basi. Dapat saya simpulkan di sana, menurut saya itu konsumen yang membeli itu cukup berlebihan lah. Masa makanan yang dia bawa ke rumah itu kan pasti sebenarnya ada kotaknya. Kenapa nggak dibawa kotaknya langsung ke kentas itu untuk membawa bukti? Kenapa harus memakai plastik? Kan itu jadinya bertanya-tanya apakah itu benar ayam yang kita jual kepada dia, atau dia membeli ayam yang busuk lalu dibawa ke tempat makan kita. Solusi dari saya sih, kita sebaiknya mengecek kembali apakah itu benar ayam yang kita jual. Jadi menurut Rianto sama kayak yang lain kan, berarti lebih diinvestigasi dulu ya, kita pastikan dulu isunya aja. Agar kita tidak saling menyalahkan lah. Apalagi dia kan menuntut kita untuk memberikan dia itu uang 15 juta. Itu kan tidak masuk akal. Sebenarnya untuk pengecekan ke medis belum tentu menghabiskan uang sebanyak itu kan. Kan kita sudah juga mau bertanggung jawab atas kesalahan yang kita buat. Itu bukan pure juga kesalahan kita. Itu sih. Perkenalkan, nama saya Ruby. Di sini saya sebagai saksi mata ya. Pada saat itu saya juga beli ayam di sana bersama keluarga saya. Di sana saya melihat seorang customer yang sedang komplain ke pihak perusahaan bahwa ayam yang mereka beli itu dibilang busuk seperti itu baunya. Jadi di sini juga saya bingung gimana ada juga perusahaan yang menstok barang, menstok ayam yang tidak bermutu, dan juga pihak perusahaan tidak mungkin juga membeli ayam yang mungkin di tempat-tempat yang kurang ternama seperti itu. Jadi di sini juga saya lebih membela pihak perusahaan ya. Soalnya juga di pihak tamunya ini terlihat kurang, gimana ya, komplainnya tuh terlihat agak mengada-ngada gitu. Saya kan mungkin juga kalau kita kan juga pernah beli ayam di GFC gitu ceritanya. Kita kan juga dapat kotak tuh tempat untuk ayamnya. Kalau Pak itu juga pakai plastik itu, kenapa Pak langsung aja menunjukkan ayam itu memang benar dari kita. Jadi jalan tindakan yang diambil dari perusahaan dan manajer memang benar sih, seperti itu caranya membuat klarifikasi seperti itu. Jadi kalau untuk pihak customer ingin memviralkan video tersebut ya, kita tentang produk bukan suatu kejanggalan ya, di mana
semuanya terjadi semua secara kebetulan. Jadi saat kelamaan makan itu kan makan di restoran, otomatis semua disajikan menggunakan piring aluminium kan, dari mana pelanggan tersebut mendapatkan plastik. Jadi dan saat dia memanggil supervisor lain untuk mengecek ayam tersebut, kenapa harus menggunakan plastik? Kenapa tidak langsung di piringnya saja sudah mencium kan? Ya, maksud saya seperti coba cium aroma dari ayam ini, kenapa harus di plastik? Apakah harus dimasukkan ke plastik dulu baru dicium atau tidak? Saat memanggil supervisor, kenapa tidak langsung aja suruh dia mencium saat dia habis makan atau bagaimana? Dan saya juga ingin tahu dari supervisor yang kemarin bertugas, apakah saat dia mencium ayam yang berbau dalam plastik tersebut, apakah ayamnya itu masih ayam yang milik kita itu masih ada di sana? Mungkin saja dia mengeluarkan ayam lain, cuma dia lupa sama ayam milik kita yang ada di piringnya itu. Dan saya ingin menambahkan sedikit mengenai video tersebut. Dikatakan bahwa kalau anak itu 1,5 tahun, sedangkan pada saat itu di saat umur saya 1,5 tahun itu kayak ya saya belum makan ayam, gigi saya belum ada setahu saya, jadi kayak biasanya cuma makan telur aja, jadi kayak kurang masuk akal sih buat saya kalau anaknya makan ayam. Itu aja sih dari saya. Ya, jadi terima kasih atas saran teman-teman semua. Jadi saya akan mengambil beberapa kesimpulan setelah saya membicarakan tentang ini dengan Pak Sekretaris dan staf kerja. Jadi saya akan mengambil kesimpulan yang terbaik di antara semua teman-teman kalian. Jadi sini sudah tertera kesimpulan semua teman-teman seperti arogan, seperti kemudian alasan kemudian bodoh, terdapat kesalahan resiko, pengakuan staff, unsur kesengajaan atau mungkin packaging, membawa media, persaingan dan penekanan terhadap staff. Jadi setelah saya bicarakan dengan sekretaris saya, jadi kasus ini itu kenapa case ini bisa terjadi? Menurut saya ini pure karena kesalahan atau bukan kesalahan sih, lebih ke konsumen tersebut ingin menjatuhkan nama restoran kita, yaitu Resto Chicken Trust. Dan menurut saya pun, menurut saya restoran kami itu tidak tidak terdapat kesalahan di restoran kami. Kenapa? Karena setelah saya bicarakan dengan staf Dijan, Pak Trian memberitahu bahwa di ayam tersebut tidak ada strategi ayam tersebut dipastikan dengan ayam yang punya kita. Memang ayam itu ayam dari produk kita, tapi Pak Rian memberitahu bahwa ini tuh sepertinya Bapak ini sudah memesan di hari-hari yang sebelumnya. Namun setelah dicek itu ternyata ayam itu sudah basi gitu. Ayam yang sudah lama itu dibawa kembali gitu. Dan itu tuh saya sudah melakukan sebuah poin itu, berarti di sini itu memang pure konsumen itu ingin menjatuhkan restoran kita gitu. Ada yang keberatan dengan pendapat saya? Setuju? Ada yang setuju? Setuju! Karena kan teman-teman juga ada yang bilang tadi bahwa ya di pihak kita juga ada kesalahan. Saya mau bertanya, apa tindakan Bapak untuk apa ya namanya ya? Jadi si pelanggan ini kan sudah termasuk melakukan pencemaran nama baik nih. Nah, apa selanjutnya akan tindakan Bapak untuk menindaklanjuti si pelanggan tersebut? Baik, solusinya itu kita mengetahui bahwa Bapak itu memiliki motif untuk melakukan pencemaran baik terhadap restoran kita. Jadi hal yang dilakukan itu kita harus tuntut, nggak tuntut balik sih. Kayak kan Bapak itu sudah menuntut, apalagi Bapak tersebut sudah menuntut 15 juta harus membayar. Jadi solusinya itu kita tuntut balik terhadap kamu tersebut, karena kita juga di negara ini kita juga ada pasal-pasal di dalam kita berhak untuk melakukan tuntut balik kepada kamu tersebut. Dan itu sudah ada bukti bahwa bukti itu sudah tertera bahwa ayam yang sudah lama bawa lagi ke restoran kita, apalagi dia kamu tersebut melalui media lebih-lebihkan ya, rata-rata menjatuhkan restoran kita. Jadi saran dari saya itu ya kita bisa dan kita wajib untuk balik ke tamu.
saya akan akhiri rapat ini. Terima kasih. Om Santi Santi Om. Sangat bagus sekali ya tentang diskusi yang tadi teman-teman sudah sampaikan pendapat. Saya juga setuju. Kita nggak tahu nih kejadiannya seperti apa gitu ya. Jadi memang kita harus melihat lagi gitu ya. Kita harus investigasi lagi. Gitu. Kalau memang ayamnya itu dirasa memang ayam dari produk kita, gitu ya. Kita lihat mungkin bumbu ya. Setiap ayam kan punya bumbunya beda-beda gitu ya. Setiap perusahaan punya resepnya beda-beda gitu kan. Nah kalau memang dirasa memang ayam itu memang ayamnya kita harus lihat dulu, investigasi dulu, benar tadi yang dikatakan gitu kan. Apakah bapak ini membeli 2 hari yang lalu disimpan dulu biar busuk, terus di hari H dia beli lagi, tapi itu juga dibawa, kita nggak tahu. Jadi itu memang harus kita investigasi lagi. Dan kemudian kalau dari segi media yang dia bawa gitu ya, dia membawa media. Setahu saya gitu ya, media itu selalu dia tuh ada name tag-nya gitu. Dia dari media mana. Itu udah pasti kalau kita mau meliput pasti kita harus menunjukkan identitas kita dari media mana. Tambahkan lagi atau sudah cukup jelas dengan case yang ada. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan kasus-kasus berikutnya yang akan ditampilkan oleh kelompoknya Yuni dan juga Liam. Oke, terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan pelayanan pelanggan atau customer service. Selamat